Maka kami bersaksi sebelum melanjutkan tuntutan terdakwa bahwa hal-hal yang mereka berbuat terdakwa tidak menghilangkan program pemerintah dalam memberantas narkotika. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan membantah sehingga mempersulit proses persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa menjalani hukuman terdakwa seorang ibu memiliki satu orang anak. Menuntut mengatakan terdakwa Dana Santi terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa membawa itu menjadi batal dan sebuah jenis sebagaimana dalam pertama melanggar pasal 114 ayat 2 di Lampiran 2 Undang-Undang tahun 2026 tentang penyesuaian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun kurangi terdakwa berasal dalam tanah dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam satu bulan pidana tidak dibayar maka harta kekayaan pendapatan saudara sita dan dilarang oleh dasar lunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan lelangan kekayaan dan pendapatan itu tidak cukup atau tidak mungkin yang dilaksanakan pidana denda pidana penjara ditambah selama 290 hari. Bahwa menyatakan barang bukti ekstasi 19 butir warna kuning dan 9 butir warna hijau sisa dari laboratorium dengan berat 12,85 gram, satu kantong kresek warna putih, satu dus putih baru warna coklat tanpa merek di lapas ini dilakukan, satu unit handphone dan satu unit sepeda di lapas Negara. Saya tidak terkawal ya, ini karena ini kami tahu ini dari 2012. Terdakwa sudah dengar tuntutannya tadi, sudah mengerti, sudah. Saya hanya ngetes aja pengertian saudara tadi, sudah mengerti atau tidak, dituntut berapa? Berarti sudah mengerti ya. Dan seterusnya ya ada denda juga, denda 2 miliar ya. Apabila tidak dibayar 1 bulan, maka dibayarnya sesuai yang dilakukan. Penjara selama 90 hari, kurangi selama berada dalam tahanan, barang buktinya dirampas dimusnahkan, yang berkaitan dengan narkotika dan handphone dirampas tidak ya, membayar yang perkara yang ya sudah berarti ya. Baik, selanjutnya hak saudara untuk mengajukan pembelaan atas ini. Selanjutnya silakan koordinasi dengan advokatnya. Silakan koordinasi bagaimana tekniknya. Kita kan sudah buat nih. Kita bacakan sekarang juga. Yang mulia, kami ya silakan. Silakan dulu. Biar advokatnya yang bicara ya. Yang mulia izin setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, kami juga sudah menyiapkan sebenarnya nota pembelaan. Jadi kami bacakan juga hari ini. Oh, hari ini? Ya, hari ini juga. Karena kami juga sudah siapkan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu Ya. namanya jarang ini orang seperti ini ya. Ya, jadi kita buat dari sisi sudut pandang masing-masing yang mulia. Ya gitu. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Tapi nanti soft copy-nya juga dikirimkan. Saya kirimkan nanti dengan Pak apa ya. Ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Kami bacakan. Insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan juga ya. Nanti kalau masih ada juga sampaikan. Tapi biarkan profesionalnya berjalan ini profesi advokatnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan pledoi kami langsung pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pencari keadilan yang kami cintai. Dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab profesi, izinkan kami selaku penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan ini sebagai bagian dari hak konstitusional terdakwa, sekaligus sebagai ikhtiar terakhir untuk menghadirkan keadilan yang utuh di hadapan persidangan yang mulia ini.
Nota pembelaan ini bukan semata-mata rangkaian kata untuk membela, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual kami sebagai advokat agar majelis hakim yang mulia memperoleh gambaran yang jernih, utuh, dan berimbang terhadap perkara yang sedang diperiksa. Perkenalkanlah kami menyampaikan bahwa di hadapan persidangan ini berdiri seorang perempuan sederhana bernama Dharma Santi binti Ismail, seorang rakyat kecil yang dalam keterbatasannya kini harus berhadapan dengan suatu dakwaan dan tuntutan yang demikian berat yang secara nyata berpotensi merampas kebebasannya hidup untuk waktu yang tidak singkat. Majelis hakim yang mulia, apabila perkara ini dipandang secara sepintas, mungkin ia tampak sebagai perkara tindak pidana narkotika sebagaimana lazimnya. Namun apabila ditelaah secara mendalam dengan ketelitian hukum dan kejernihan nurani, maka akan tampak bahwa perkara ini sesungguhnya merupakan cerminan dari ketimpangan sosial, keterbatasan pengetahuan, serta rapuhnya posisi masyarakat kecil ketika berhadapan dengan konstruksi hukum yang kompleks. Dalam konteks demikian, kami memandang penting untuk menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dijalankan secara mekanisme semata, tetapi harus tetap berlandaskan pada prinsip fundamental, yaitu bahwa setiap orang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan, baik secara formil maupun material. Pledoi ini tidak kami susun dalam semangat untuk menentang hukum, apalagi untuk mengaburkan fakta. Sebaliknya, nota pembelaan ini kami hadirkan sebagai upaya untuk meluruskan persepsi, menempatkan fakta pada profesinya, serta memastikan bahwa kebenaran tidak tertutup oleh konstruksi dugaan semata. Bahwa di balik dakwaan dan tuntutan yang berat tersebut, terdapat seorang perempuan sederhana yang menjalani hidup dalam keterbatasan, yang dalam kenyataannya tidak memiliki kapasitas, pengetahuan, maupun kehendak untuk terlibat dalam suatu kejahatan yang demikian serius. Majelis hakim yang mulia, pada akhirnya kami meyakini bahwa persidangan ini bukan hanya forum untuk menilai perbuatan, tetapi juga ruang untuk menimbang niat, keadaan, dan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, melalui nota pembelaan ini, kami memohon kiranya majelis hakim berkenan melihat perkara ini tidak hanya dari sudut pandang normatif semata, tetapi juga dari sudut pandang keadilan yang hidup di masyarakat, living law, dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dengan landasan itulah, selanjutnya kami menguraikan fakta-fakta persidangan serta analisis yuridis yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak layak untuk diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut. Fakta persidangan dan kondisi nyata terdakwa. Majelis hakim yang mulia, persidangan yang telah berlangsung dengan seksama sesungguhnya telah membuka secara terang benderang fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa terdakwa Dharma Santi binti Ismail bukanlah sosok yang selama ini digambarkan dalam konstruksi dakwaan, melainkan seorang perempuan sederhana yang hidup dalam keterbatasan yang sangat mendasar. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bukan hanya sekedar data, melainkan realitas hidup yang berbicara dengan jujur, bahwa perkara ini sejak awal telah menempatkan seorang yang lemah dalam posisi yang tidak seimbang di hadap tuduhan yang sangat berat. Majelis hakim yang mulia, perkenankan kami menguraikan fakta tersebut secara jernih dan terukur. 1. Kemiskinan yang nyata, bukan narasi yang dibuat-buat. Dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan yang konsisten dari terdakwa, terungkap bahwa terdakwa bekerja sebagai pengupas bawang dengan penghasilan sekitar 15.000 per hari. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan gambaran nyata tentang perjuangan hidup pada level paling mendasar. Penghasilan tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan yang layak, apalagi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks ini, menjadi tidak rasional apabila terdakwa dikait dengan suatu aktivitas kejahatan terorganisir yang secara umum justru bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar. 2. Kondisi tempat tinggal yang mencerminkan keterbatasan ekstrim. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa
terdakwa tinggal di sebuah gubuk sederhana di atas rawa yang dibangun dari kayu-kayu bekas di atas lahan milik pemerintah. Kondisi tempat tinggal tersebut jauh dari standar kelayakan hidup yang manusiawi. Tidak ada kenyamanan, tidak ada keamanan, bahkan tidak ada kepastian atas status tempat tinggal itu sendiri. Majelis Hakim yang mulia, realitas ini bukan sekedar latar belakang sosial, melainkan indikator kuat bahwa terdakwa berada dalam kondisi rentan, terbatas, dan jauh dari akses terhadap kehidupan yang layak, apalagi terhadap aktivitas kejahatan yang terstruktur. 3. Tidak memenuhi profil kriminologi pelaku tidak pidana narkotika. Dalam pendekatan kriminologi modern, pelaku tindak pidana narkotika yang terutama dalam skala sebagaimana didakwakan umumnya memiliki indikator yang jelas, adanya motif ekonomi, pola komunikasi, jaringan, serta perubahan signifikan dalam taraf hidup. Namun, dalam diri terdakwa, seluruh indikator tersebut tidak ditemukan. Tidak ada aset, tidak ada peningkatan kesejahteraan, tidak ada gaya hidup yang mencerminkan keuntungan dari kejahatan, tidak ada jaringan yang terbukti. Yang ada hanyalah seorang perempuan yang setiap hari bergulat dengan pekerjaan kasar, hidup di lingkungan yang serba terbatas, dan berjuang sekedar untuk bertahan hidup. Secara logika hukum dan akal sehat, menjadi sangat sulit bahkan tidak masuk akal untuk menempatkan terdakwa sebagai bagian dari peredaran narkotika dalam skala berat. Fakta sosial yang tidak dapat diabaikan oleh hukum. Majelis Hakim yang mulia, hukum yang baik tidak menutup mata terhadap realitas sosial. Justru sebaliknya, hukum harus mampu membaca konteks di mana suatu peristiwa terjadi. Dalam perkara ini, fakta sosial menunjukkan bahwa terdakwa adalah bagian dari masyarakat kecil yang hidup dalam budaya tolong-menolong tanpa prasangka, tanpa kemampuan untuk melakukan verifikasi atas setiap hal yang dimintakan kepadanya. Kondisi inilah yang seringkali menempatkan orang-orang seperti terdakwa pada posisi yang sangat rentan, mudah dimanfaatkan, mudah diarahkan, dan pada akhirnya mudah dijadikan pihak yang menanggung akibat dari sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Majelis Hakim yang mulia, dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, menjadi semakin jelas bahwa antara konstruksi dakwaan dengan realitas kehidupan terdakwa terdapat jurang yang begitu jelas dan sangat lebar. Dalam hukum pidana, jurang tersebut tidak boleh diisi dengan asumsi, dugaan, atau penaksiran yang dipaksakan. Karena pada akhirnya yang harus dibuktikan bukan hanya bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi bahwa terdakwa secara sadar dengan kehendaknya terlibat dalam peristiwa tersebut, dan fakta persidangan dengan segala keterserangannya justru menunjukkan sebaliknya. Analisis yuridis tidak terpenuhnya unsur kesalahan mens rea. Majelis Hakim yang mulia, hukum pidana modern tidak pernah berdiri semata-mata pada pembuktian adanya perbuatan actus reus, melainkan secara fundamental mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam bentuk niat jahat mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena ia berada dalam suatu peristiwa, tetapi harus dibuktikan bahwa ia secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Asas klasik yang menjadi pilar hukum pidana menegaskan actus non factis neum nisi mens sit rea. Suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat jahat. Asas ini bukan sekedar doktrin teoritis, melainkan prinsip hidup dalam setiap putusan yang berkeadilan, bahwa kesalahan adalah jantung dari pemidanaan. Majelis Hakim yang mulia, apabila asas tersebut tidak ditempatkan dalam perkara quo, maka menjadi terang bahwa unsur mens rea pada diri terdakwa tidak pernah terbukti, bahkan cenderung tidak pernah ada sejak awal. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut. 1. Ketidaktahuan yang nyata, konsisten, dan tidak terbantahkan. Dari seluruh rangkaian persidangan, tidak terdapat satu pun alat bukti yang mampu menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang dibawanya adalah narkotika. Sebaliknya, keterangan terdakwa sejak awal hingga akhir persidangan konsisten dan tidak berubah bahwa ia meyakini paket tersebut adalah PMP. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perubahan keterangan, tidak ada indikasi rekayasa. Majelis Hakim yang mulia, dalam hukum pembuktian,
konsistensi adalah indikator kejujuran. Ketika pengetahuan tidak pernah ada, maka niat jahat tidak mungkin dilahirkan. 2. Kedudukan terdakwa bukan sebagai subjek utama, melainkan perantara pasif. Fakta persidangan menunjukkan bahwa paket tersebut bukan ditujukan kepada terdakwa, melainkan kepada seseorang yang bernama Nur. Terdakwa tidak memiliki kendali atas barang tersebut, tidak memiliki kepentingan terhadap barang tersebut, dan tidak memiliki relasi yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam suatu jaringan. Posisi terdakwa hanyalah sebagai perantara pasif yang diminta bantuan tanpa mengetahui substansi dari apa yang dibawanya. Hukum tidak boleh menyamakan antara pelaku utama dengan orang yang sekedar berada di lintasan peristiwa tanpa kesadaran. 3. Perbuatan terjadi dalam konteks sosial yang wajar, tolong menolong. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka hubungan sosial yang sederhana, yang diminta tolong untuk mengantarkan sesuatu kepada orang lain yang telah menunggu. Dalam masyarakat kecil, tindakan semacam ini adalah hal yang lazim dan bahkan menjadi bagian dari nilai sosial yang hidup. Majelis Hakim yang mulia, hukum tidak boleh memutus hubungan dengan realitas sosial. Apa yang ada dalam konteks hukum dipandang sebagai peristiwa dalam konteks sosial bisa menjadi hanyalah tindakan kemanusiaan yang sederhana. Tidak setiap perbuatan yang berujung pada peristiwa pidana lahirnya dari niat jahat. Sebagian justru lahir dari kepercayaan yang sederhana. 4. Tidak adanya motif atau keuntungan ekonomi. Salah satu indikator utama dalam menilai adanya niat jahat adalah keberadaan motif, khususnya motif ekonomi dalam perkara narkotika. Namun dalam perkara ini tidak ada imbalan signifikan, tidak ada transaksi, tidak ada keuntungan yang diperoleh. Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa. Majelis Hakim yang mulia, ketiadaan motif adalah ketiadaan arah kehendak. Di mana tidak ada keuntungan, di situ tidak ada tujuan, dan tanpa tujuan tidak ada niat yang jahat. 5. Ketiadaan bukti digital sebagai indikator keterlibatan. Dalam kejahatan modern, khususnya narkotika, keterlibatan pelaku hampir selalu meninggalkan jejak, terutama dalam bentuk komunikasi digital. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat terdakwa, tidak ditemukan satupun komunikasi yang berkaitan dengan transaksi narkotika. Tidak ada percakapan, tidak ada koordinasi, tidak ada indikasi jaringan. Majelis Hakim yang mulia, ketiadaan jejak dalam perkara seperti ini bukan sekedar kekurang bukti, melainkan indikasi kuat tidak adanya keterlibatan. Ketika seluruh jalur komunikasi yang kosong, maka tuduhan keterlibatan kehilangan pijakan faktualnya. Majelis Hakim yang mulia, apabila seluruh fakta tersebut kita rangkai dalam suatu kesatuan analis, maka kesimpulan menjadi terang. Tidak ada pengetahuan, tidak ada kehendak, tidak ada tujuan, dan tanpa ketiga unsur tersebut maka tidak ada mens rea. Tanpa niat jahat tidak ada kesalahan, dan tanpa kesalahan tidak ada pertanggungjawaban. Renungan keadilan. Majelis Hakim yang mulia, pada tahap ini izinkan kami tidak lagi hanya berbicara tentang norma, unsur, atau konstruksi hukum semata, karena ada saatnya hukum harus berhenti sejenak dari bunyi pasal dan mulai mendengar suara keadilan yang lebih mendalam. Perkara ini pada akhirnya bukan lagi sekedar soal apakah suatu peristiwa pidana terjadi, melainkan tentang siapa yang sesungguhnya patut diminta pertanggungjawaban atas peristiwa itu. Di hadapan yang mulia berdiri seorang perempuan bernama Dharma Santi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan pengetahuan, tetapi dengan segala keterbatasan yang ia miliki sejak awal hidupnya. Ia bekerja dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Ia tinggal di tempat yang bahkan tidak dapat disebut layak untuk dihuni. Ia hidup dalam keadaan yang membuat pilihan-pilihan hidupnya yang sangat terbatas, bahkan untuk sekedar memahami risiko dari suatu perbuatan. Dalam kondisi demikian, yang mulia tentu memahami tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui, apalagi untuk memilih. Dan di titik inilah hukum diuji. Apakah ia mampu melihat perbedaan antara orang yang memilih untuk berbuat jahat dan orang yang tidak pernah benar-benar memiliki pilihan. Majelis Hakim yang mulia, bangsa ini sedang bergerak meninggalkan cara pandang lama,
terhadap hukum, cara pandang yang menempatkan hukum semata sebagai alat pembalasan, cara pandang yang menekan hukum semata-mata bukan sebagai alat pembalasan, yang mengukur keberhasilan hukum dari seberapa berat hukum yang dijatuhkan. Namun hukum nasional kita hari ini sedang dibangun di atas kesadaran yang berbeda bahwa hukum harus berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri. Nilai yang melihat manusia bukan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai makhluk yang harus dipahami dalam keadaan latar dan keterbatasannya. Hukum yang demikian tidak bertanya apa yang bisa dihukum, tetapi bertanya lebih dalam, apakah benar orang ini layak dihukum. Dalam setiap putusan, kita selalu berbicara tentang 3 tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun dalam perkara ini, izinkan kami mengajak Yang Mulia untuk melihatnya secara jujur. Jika terdakwa dihukum, apakah keadilan benar-benar tercapai? Atau kita hanya memenuhi bentuk formal dari hukum? Apakah ada kemanfaatan yang lahir dari penghukuman ini? Apakah masyarakat menjadi lebih baik? Ataukah kita hanya menambah satu lagi beban hidup bagi seseorang yang sejak awal sudah berada dalam kesulitan? Dan jika kepastian hukum ditegakkan tanpa mempertimbangkan keadaan ini, apakah kepastian ini masih memiliki makna keadilan? Karena pada akhirnya hukum yang hanya pasti tetapi tidak adil akan terasa benar di atas kertas, namun tidak pernah benar dalam kehidupan. Majelis Hakim yang mulia, bangsa ini sejak awal berdiri tidak memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan keimanan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kehidupan berbangsa ini berdiri di atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam nilai-nilai tersebut terkandung satu pesan sederhana namun mendasar, bahwa keadilan tidak boleh dilepaskan dari kebenaran dan kehati-hatian. Dalam ajaran agama yang hidup di tengah masyarakat kita, diajarkan bahwa kesalahan harus dibuktikan dengan keyakinan yang utuh, dan keraguan tidak boleh dijadikan dasar untuk menghukum, karena menghukum dalam keadaan ragu bukanlah keadilan, melainkan keputusan yang dipaksakan atas sesuatu yang belum sepenuhnya terang. Majelis Hakim yang mulia, perkara ini pada akhirnya menempatkan Yang Mulia pada suatu pilihan yang tidak sederhana. Apakah melihat terdakwa sebagai bagian dari kejahatan atau melihatnya sebagai seseorang yang terseret oleh keadaan yang tidak ia pahami? Perbedaan cara melihat ini akan menentukan segalanya. Karena hukum tidak pernah benar-benar berdiri pada teks semata, tetapi pada cara kita memahami manusia yang dihadapkan kepadanya. Jika terdakwa adalah seseorang yang mengetahui, menghendaki, dan mengambil manfaat dari perbuatannya, maka menghukumnya adalah keadilan. Namun, jika ia tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak pernah melihat untuk terlibat, maka menghukumnya bukan lagi keadilan, melainkan kesalahan yang dilegalkan oleh prosedural. Majelis Hakim yang mulia, hukum pada akhirnya akan selalu diingat bukan dari seberapa banyak ia menghukum, tetapi dari seberapa tepat ia memilih siapa yang tidak seharusnya dihukum. Dan mungkin dalam perkara ini keadilan tidak terletak pada menjatuhkan putusan bersalah, melainkan pada keberanian untuk mengatakan bahwa orang ini tidak seharusnya memikul kesalahan tersebut. Kesimpulan dan permohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan analisis yuridis di atas, kami berpendapat bahwa unsur kesalahan mens rea tidak terpenuhi. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk mengaitkan terdakwa dengan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa adalah korban dari keadaan dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dharma Santi binti Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Penutup, Majelis Hakim yang mulia,
persidangan ini bukanlah tempat untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Baik penuntut umum, penasihat hukum maupun majelis hakim, kita terikat pada suatu kewajiban yang sama, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, karena yang dipertaruhkan di ruangan ini bukan sekedar pasal, melainkan nasib seorang warga negara. Majelis hakim yang mulia, negara tidak pernah membuat hukum untuk menyusahkan rakyatnya. Undang-undang lahir untuk melindungi, bukan untuk menjerat mereka yang lemah. Jika dalam perkara ini hukum justru menjatuhkan orang yang tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan tidak berniat, maka yang terjadi bukan penegakan hukum, melainkan kekeliruan yang dilegalkan. Kebenaran dalam perkara ini sesungguhnya sederhana. Terdakwa bukan pelaku kejahatan dalam arti yang sesungguhnya, melainkan seorang yang terseret dalam keadaan yang tidak ia pahami. Majelis hakim yang mulia, keadilan tidak diuji ketika kita menghukum yang jelas bersalah, tetapi ketika kita dihadapkan pada kemungkinan menghukum orang yang tidak seharusnya dihukum. Dengan segala kerendahan hati, kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya memohon satu hal: jangan sampai hukum keliru menempatkan kesalahan. Semoga putusan yang mulia bukan hanya benar menurut hukum, tetapi juga benar di hati nurani. Palembang, 7 Mei 2026. Hormat kami, penasihat hukum Idasril Firdaus Tanjung, Sri Evi Wulandari, dan Sumartos. Terima kasih. Ya.